Selamat datang di kanal Sepakat, kanal yang membahas informasi seputar sepak bola perempuan dari dalam negeri dan mancanegara bersama saya, Bem Bem. Di video kali ini, kita akan membahas tentang lawan yang akan dihadapi oleh Garuda Pertiwi dan bagaimana peluang mereka di Piala Asia Perempuan 2022 kali ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Seperti yang kita tahu bahwa Garuda Pertiwi tergabung dalam grup B bersama Australia, Filipina, dan Thailand. Tim Garuda Pertiwi datang sebagai tim non-unggulan dan diharapkan bisa memberi kejutan terhadap lawan-lawannya dengan lolos ke babak perempat final yang juga membuka kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia Perempuan 2023. Pada pertandingan pertama, Indonesia langsung menghadapi tim terkuat dalam grup ini yaitu Australia pada hari Jumat 21 Januari 2022 yang berlangsung pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Lalu pertandingan kedua, Garuda Pertiwi akan menghadapi Thailand yang berlangsung pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan di pertandingan ketiga kita akan menghadapi Filipina pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan berikut ini adalah profil dari lawan-lawan yang akan dihadapi oleh tim nasional Indonesia. Tim yang pertama adalah Australia yang saat ini menempati ranking 2 Asia atau 11 dunia. Kaptennya adalah Samantha Kerr atau Sam Kerr yang bermain untuk Chelsea Women's Football Club dan baru saja dinominasikan sebagai peringkat kedua atau runner-up dalam pemilihan pemain terbaik FIFA tahun 2022. Dengan kepala pelatihnya yaitu Tony Gustafsson. Dan hasil kualifikasinya adalah mereka lolos langsung ke Piala Asia Perempuan 2022 kali ini. Karena di perhelatan Piala Asia 2018 mereka berakhir sebagai runner-up dan otomatis lolos langsung pada Piala Asia putaran kali ini. Sebelumnya sudah pernah tampil sebanyak 5 kali di Piala Asia dengan hasil terbaiknya sebagai juara di tahun 2010. Dan di tahun 2022 ini mereka berambisi untuk mengulangi prestasi mereka. Setelah di 2 turnamen sebelumnya tahun 2014 dan 2018 hanya menjadi runner-up karena kalah dari tim yang sama yaitu Jepang. Selain Samantha Kerr yang menjadi bintang, ada pemain-pemain lain yang menurut saya patut menjadi perhatian bagi calon lawan. Yang pertama adalah Ellie Carpenter, bermain untuk klub sepak bola perempuan dari Olympique Lyonnais, salah satu bek tangguh. Selain itu juga ada Caitlin Ford yang bermain untuk Arsenal, di mana di tim Arsenal dia berduet dengan Viviane Miedema, salah satu striker terbaik sepak bola perempuan saat ini. Lalu profil tim kedua yaitu Thailand yang saat ini berada di peringkat 38 dunia, atau di Asia mereka berada di peringkat 7 dengan kapten mereka Silawan Intami. Kepala pelatihnya yaitu Mio Okamoto dari Jepang. Hasil kualifikasinya adalah mereka lolos sebagai juara grup H babak kualifikasi setelah unggul dari Malaysia dengan skor 4-0 dan Palestina dengan skor 7-0. Sebelumnya mereka sudah pernah tampil di Piala Asia sebanyak 16 kali dengan catatan terbaik mereka sebagai juara di tahun 1983. Tahun ini mereka ingin mengulangi kesuksesan tersebut atau minimal bisa tampil kembali di pertandingan final Piala Asia. Setelah di Piala Asia 2018 yang lalu, mereka berhasil menembus babak semifinal dan nyaris berhasil lolos ke pertandingan final, namun harus mengakui keunggulan Australia setelah melalui perpanjangan waktu dan kalah di adu penalti. Dan inilah skuad yang dibawa tim nasional Thailand di Piala Asia Perempuan 2022 dan pemain yang patut diwaspadai oleh tim nasional Indonesia yaitu Tanikan Dangda. Dari namanya sangat familiar sekali buat pecinta sepak bola Indonesia karena sebelumnya di Piala AFF 2020 sepak bola laki-laki, kakaknya dari Tanikan Dangda yaitu Terasil Dangda bermain untuk tim nasional Thailand di pertandingan final Piala AFF 2020 melawan Indonesia dan berhasil mengandaskan perjuangan tim Garuda saat itu dengan skor agregat 6-2. Selain Tanikan Dangda, ada satu pemain lainnya yaitu Miranda Nield. Pemain keturunan Amerika Serikat ini sudah bergabung dengan timnas Thailand sejak tahun 2018 dan membawa tim nasional Thailand sampai ke babak semifinal Piala Asia Perempuan 2022. Lalu tim berikutnya yang tergabung dalam grup B yaitu Filipina yang saat ini berada di peringkat 64 dunia
atau di Asia berada di peringkat 13. Kaptennya itu Tahnai Lauren Anis. Kepala pelatihnya ada Alen Stajic. Dan hasil kualifikasinya adalah lolos sebagai juara grup F babak kualifikasi dengan hasil menang atas Nepal 2-1 dan Hong Kong 2-1. Sebelumnya sudah tampil di Piala Asia sebanyak 9 kali dan raihan terbaiknya yaitu peringkat 6 pada tahun 2018 karena kalah di babak playoff melawan Republik Korea Selatan dan harus merelakan tiket Piala Dunia 2019 jatuh ke tangan Korea Selatan. Dan di Piala Asia Perempuan 2022 ini mereka berambisi memperbaiki prestasi mereka dengan target minimal lolos ke babak semifinal dan lolos ke Piala Dunia Perempuan 2023. Keseriusan ini diperlihatkan dengan menunjuk pelatih asal Australia Alen Stajic, mantan kepala pelatih dari tim nasional Australia yang berhasil membawa tim nasional Australia lolos ke babak final secara beruntun di tahun 2014 dan 2018. Dan itu juga mereka melakukan TC pergi ke Amerika di Los Angeles. Dan berikut adalah skuad yang dibawa Filipina ke India. Dan salah satu pemainnya yang jadi perhatian yaitu Sarina Bolden yang telah bergabung di Filipina semenjak Piala Asia 2018. Dan tim terakhir di grup B yaitu tim nasional Indonesia, tim Garuda Pertiwi. Untuk di website AFC ini salah ya rankingnya, ini ranking milik Myanmar. Seharusnya Indonesia itu berada di peringkat 94 dunia atau di Asia itu peringkat 19 dengan kaptennya itu Ade Mustikiana Oktaviani dengan kepala pelatihnya Rudi Eka Priyambada. Dan hasil kualifikasinya yaitu lolos sebagai juara grup C babak kualifikasi dengan mengandaskan Singapura dalam 2 pertandingan masing-masing 1-0 dan sebelumnya sudah pernah tampil di Piala Asia sebanyak 4 kali dengan hasil terbaiknya itu peringkat 4 pada tahun 1977 dan tahun 1986. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa tim nasional Indonesia berambisi untuk lolos ke babak perempat final dan berharap bisa meraih 1 tiket ke Piala Dunia 2023 atau minimal bisa meraih tiket ke babak playoff Interkonfederasi untuk memperebutkan sisa 3 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2023. Adapun skuad yang dibawa ke India adalah sebagai berikut dengan pemain bintangnya yaitu Zahra Musdalifah ya, pemain sepak bola perempuan paling tenar bukan hanya di Indonesia ya, di dunia pun termasuk paling tenar karena di akun Instagramnya followernya nyaris menyentuh angka 1 juta. Selain Zahra Musdalifah, menurut saya ada pemain lain yang patut menjadi perhatian yaitu Salika Aurelia karena beberapa waktu yang lalu diberitakan bergabung dengan salah satu klub Italia Roma Calcio Femminile yang bermain di Serie B Italia. Selain Salika dan Zahra, ada pemain lain yang menurut saya harus jadi perhatian pecinta sepak bola Indonesia yaitu Elsia Maisaroh karena pernah menjadi pemain muda terbaik di Liga Putri tahun 2019 dan juga pernah berangkat ke Barcelona untuk berlatih di FCB Escola atau Sekolah Sepak Bola Blaugrana. Lolos ke babak perempat final bukan target mudah mengingat lawan-lawan mereka secara kualitas jauh lebih baik dan lebih berpengalaman dibanding tim Garuda Pertiwi. Lolos sebagai juara grup atau runner-up grup bisa dikatakan hampir mustahil. Satu-satunya jalan yaitu menjadi salah satu dari 2 tim yang lolos ke babak perempat final sebagai peringkat 3 grup terbaik. Peringkat 3 grup juga tidak mudah karena nasib tim ditentukan pencapaian tim di grup lainnya. Untuk itu, ada beberapa opsi yang mungkin bisa diambil oleh tim Garuda Pertiwi agar bisa lolos ke babak perempat final. Yang pertama yaitu meraih setidaknya 5 poin, yang menurut saya ini pilihan yang paling berat ya. 5 poin artinya selama babak grup tim Garuda Pertiwi tidak terkalahkan. Hampir mustahil ya karena ada Australia di sini yang tim yang paling kuat di antara ketiga tim lainnya. Bisa menahan imbang tim Australia itu artinya sama dengan sebuah kemenangan buat tim nasional Indonesia. Jadi untuk mengumpulkan 5 poin rasanya mustahil. Lalu opsi yang kedua yaitu meraih 4 poin. 4 poin artinya dari 3 pertandingan Indonesia cukup meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Hitung-hitungannya mungkin pertandingan pertama kita kalah melawan Australia dengan catatan
tidak kalah lebih dari 5 gol, atau bahkan lebih baik lagi tidak kalah dengan selisih 3 gol, karena selisih gol akan menjadi perhitungan dalam perebutan tempat ketiga. Dan 4 poin tersebut diharapkan diraih dengan hasil imbang melawan Thailand dan menang melawan Filipina. 4 poin ini pun masih terasa berat, namun masih sangat mungkin diraih oleh tim Garuda Pertiwi, dan saya rasa 4 poin cukup untuk bisa bersaing dengan tim-tim lainnya sebagai peringkat 3 terbaik. Dan opsi terakhir, Indonesia hanya sanggup meraih 3 poin. Nah, 3 poin ini pilihannya ada 2. Dari ketiga pertandingan ini hanya menang 1 kali, atau ke semua pertandingan yang dijalani hasilnya imbang. Yang paling memungkinkan menang melawan Filipina, dan sisa 2 pertandingannya melawan Thailand dan Australia kalah. Namun juga terasa berat ya, karena kekalahan artinya mengurangi selisih gol yang justru memperberat situasi Indonesia untuk bisa lolos sebagai peringkat 3. Meraih 3 angka dengan 3 kali pertandingan berakhir dengan imbang pun rasanya berat, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Hasil imbang melawan Australia itu rasanya seperti kemenangan, dan hal yang paling mungkin terjadi adalah Indonesia kalah. Tapi jika memang Indonesia beruntung bisa menahan imbang 3 tim lainnya, kemungkinan besar Indonesia bisa lolos menjadi peringkat 3 terbaik. Karena selisih golnya hanya 0, jauh lebih baik daripada selisih golnya minus. Ini mengingatkan hasil yang diraih oleh Portugal ketika menjadi juara Eropa tahun 2016. Di babak grup mereka tidak meraih kemenangan 1 kali pun, namun di akhir turnamen mereka berhasil menjadi juara. Dan dalam kasus ini Indonesia mungkin targetnya ya bisa mendapat tiket Piala Dunia 2023, atau setidaknya bisa meraih tiket ke playoff Interkonfederasi. Tapi apapun hasil yang diraih Garuda Pertiwi nanti, utamanya jika hasilnya menyedihkan dan mengecewakan, saya harap kita semua bisa menyikapinya dengan bijak. Hasil buruk sudah pasti bukan keinginan setiap pemain dan pelatih. Jadi jangan arahkan kesalahan pada mereka. Kita harus bisa juga melihat bagaimana persiapan tim ini hingga mereka bisa bertanding di Piala Asia Perempuan 2022. Mengingat para pemain ini sudah lama tidak merasakan atmosfer pertandingan yang kompetitif. Liga 1 Putri terakhir kali digelar tahun 2019. Itu yang pertama dan sampai saat ini menjadi yang satu-satunya ya. Karena selama pandemi melanda dunia, Liga belum kembali bergulir. Bahkan hingga hari ini belum jelas kapan Liga akan bergulir kembali. Kompetisi dalam bentuk turnamen pun seperti Piala Menpora tidak juga digelar, yang justru berbanding terbalik dengan tim sepak bola laki-lakinya, di mana liga sudah kembali berjalan, dan bahkan sebelum liga bergulir sudah ada turnamen yaitu Piala Menpora sebagai pemanasan. Selain itu, persiapan tim nasional pun terasa sangat minim. Hanya melakukan tesnya di dalam negeri, tanpa melakukan uji coba atau uji tanding internasional melawan tim-tim Asia lainnya yang untuk mengukur seberapa jauh kesiapan kita tampil di Piala Asia Perempuan 2022 kali ini. Dan tesnya pun sebenarnya sempat terhenti karena ada Pekan Olahraga Nasional yang juga mempertandingkan cabang sepak bola putri, dan tesnya pun baru dilanjutkan sekitar bulan Desember hingga sebelum keberangkatan ke India pada bulan Januari ini. Semoga kedepannya ada perbaikan dari federasi dengan memberikan perhatian yang setara bagi pesepak bola perempuan di Indonesia. Selamat berjuang Garuda Pertiwi, kami di sini selalu mendukungmu. Sekian untuk pembahasan kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, isi kolom komentar di bawah, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Bem pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.